Oke, sebelumnya teman-teman sebelum kita mulai, tadi saya belum sempat kenalan ya. Nama saya Yohanes Mulyadi, saya dari YCP. Kali ini akan sebagai host pada IG Live kita yang pertama kali. Wah, perdana loh ini. IG Live yang perdana. Q&A session volume pertama, Relationship and Marriage Life bareng Hendrawan dan juga Monica Milan pada malam hari ini yang udah pakai baju couple dan background brown dan Connie. Wih, lucu banget backgroundnya itu. Iya. Wow, 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 wow. Kita sapa-sapa dulu yang udah join ya. Udah join semua nih tadi nih ya. Ada siapa aja nih? Ada Gracia, ada Feli, halo, ada Aldo, ada aja, Termasuk aja. Ada Jessica, halo. Ada Jevon, wah itu tuh. Feli tuh udah komen, wah lucu banget backgroundnya. Halo. Ada Tio, Iya, ini ruang bermain kita. bermain. tempat bermain kalian. Wah, Iya, ruang bermain. wah, wah, wah. Nah ini karena kita mulainya termasuk on time sih ya. Nah itu ada yang mulai join lagi nih. Ria, halo. Ada Devita, halo. Apa kabar semuanya? Welcome to IG Live UJP. Kita kemarin kan udah kita open question ya, question box di story-nya YJP. Itu beberapa pertanyaan udah luncur di kotak kita ya. Dan surprisingly hari ini Monica dan Hendrawan berdua sepaket. Biasanya cuma Monica, yang satu anonim, nggak kelihatan, cuma suaranya doang. Puji Tuhan hari ini akhirnya mau ya. Wah, Hendrawan, wah Say hi. keren, 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 Hai. keren. Agak terpaksa Setelah ya wajahnya ya. dirayu, dia baru mau. Karena Yo yang minta katanya, ya udah, karena udah selama ini ngirimin barangnya kita sampai selamat, ya jadinya ya Wow, udahlah katanya. mantep nih. Udah, wow, 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 wow. Udah lama nggak kelihatan nih ya. Tambah sekarang PSBB nggak bisa ketemu-ketemu lagi. Iya. Nah, ini sebelum kita bahas pertanyaan masing-masing ya, ya kita mau kenalan dulu lah. Kenalan dulu, Monica sama eh, Hendrawan ini panggilannya Wawan. Wih. Atau ada panggilan lain khusus untuk sesi kali ini? Nggak Wih. ada, Wawan aja. Yang standar-standar Wawan. aja. Kenalan dulu lah. Monica sama Wawan dulu. Kalian udah kenalan pertama kali itu tahun berapa? Kemudian mulai pacarannya itu sejak kapan? Kita kenalan tahun berapa ya? Yang ngejar duluan aja yang cerita ya. Gak ada Siapa nih yang ngejar dulu nih? Ya jelas sih ya, orang dia ngebut. Ya, cowoknya Ya, dulu lah yang cerita lah, cowoknya dulu. ya, cowok dulu lah. Oke, Gimana, gimana? selamat malam teman-teman. Kehormatan juga kita couple ini bisa diundang acara perdana ya malam ini ya. Jadi ya, we feel under lah kalau kita bisa yang perdana. Biasa jadi kelinci percobaan juga sih kita. Jadi nggak masalah. Kelinci percobaan masakan istri ya? Oh Ayo, iya, itu sesi yang berbeda. gak usah curhat. Sesi curhat belum dibuka. Oke, Nanti ya disimpan buat terakhir yang seru-seru nanti terakhir-terakhir dulu ya. ya, Lanjut lagi, lanjut. ya, lanjut. Oke, kenalin nama saya Hendrawan, istri saya namanya Monica. Kita berdua lahir di Surabaya, tapi besarnya beda. Saya besar Surabaya, Monica besarnya di mana-mana. Kadang di Cina, kadang di Australia. Jadi kalau dibilang gimana caranya kita bisa ketemu, ya aneh aja sih sebenarnya. Ini di-share dulu atau gimana nih? Ya boleh. Nggak boleh ya. Jadi kita udah nikah 5 tahun, pacaran kita 2 tahun, jadi total saya kenal sama Monica 7 tahun. Bener-bener 7 PDKT-nya tahun. berapa Kenapa? lama? Karena kita Kenapa? PDKT-nya berapa lama? PDKT-nya berapa Nah, lama? itu. Jadi kita ini benar-benar dari stranger, from stranger, nggak ada mutual friend-nya.
Jadi waktu itu ada kejadian aneh, saudaraku itu kerja di tempatku beserta timnya. Monica ada bisnis baru yang kurang lebih hampir sama bidangnya. Kemudian saudara dan timku itu di-hijack ke perusahaannya Monica. Saya baca Waduh. karyawannya dia. Gitu. Ada sekitar 7 orang waktu itu. 7 orang yang Oke, di-hijack. oke. Oke, terus habis itu Ya, ya. nggak sengaja nih ketemu karena kan ada satu itu yang masih saudara. Jadi nggak sengaja Hmm. ketemu, dia yang ngisengin aja. Wan mau nggak aku kenalin sama bosku yang baru. Terus aku bilang, ala siapa sih kok gitu. Ya nggak apa-apa lah, kenal-kenal dulu gitu. Nah waktu itu memang aku sama teman-teman lagi ada Taruhan. taruhan. Taruhan kalau Valentine harus bawa gebetan gitu loh. Entah dipacarin Oh, atau iya. makanya pokok bawa dulu lah. Iya, iya, iya. Zaman dulu kayak gitu-gitu tuh. Valentine itu gitu. Saya Kalau tahu jomblo, dia. jomblo malu kalau nggak ada gebetannya kan. Ya, saya aku tuh tipe yang nggak biasa ngajak kenalan cewek gitu loh. Jadi yang kali ini ya coba aja gitu. Dan waktu itu tanggal 10 Januari kita ketemu, Ingat loh. itu sebulan langsung aku nembak sih gitu. Sebulan dari kenalan ya. Dari kenalan. Jadi ya hitung-hitung dia udah hijack 7 karyawan, saya hijack bosnya kan beres. Oke, itu pertama kali nembak setelah 1 bulan kenalan itu langsung diterima atau enggak? Terima dong. Wah, Dia udah ngancam kalau nggak diterima dia tunggu di depan rumah terus katanya nggak mau pulang kayak gitu. Terus aku harus luar terima biasa. atau kira-kira daripada dia diusir sama mamiku ya kan? Berarti diterimanya karena kasihan ya, Mon ya? Nggak, karena takut dia nggak pulang-pulang, dia beneran nunggu di depan pintu sih soalnya. Daripada diusir satpam ya kan, ya udahlah kayak gitu. Enggak lah, makanya kalau nembak itu yakin dulu gitu loh. Jangan asal main tembak aja. Kalau udah kelihatan ada celah, tembak, nah pasti masuk. Oh, Ya. luar biasa. Luar biasa. Ilmunya ini harus dibagikan kepada jomblo-jomblo yang pada saat ini join, mungkin pada saat ini takut untuk mengatakan cintanya pada gebetannya. Banyak loh yang kayak gitu. Terus nyesel ujung-ujungnya. Oh iya, ta. Ya. Mm-mm. Jadi modalnya yakin aja ya, Wan ya. Yakin aja pokoknya ya, modalnya yakin Modalnya aja. banyak. Kelihatannya cuma yakin, tapi benernya di belakang itu banyak. Oh, geseknya juga Nanti banyak ya cek lah berarti ya. satu-satu. Modal Jadi gombal. Jadi 1 bulan PDKT langsung tembak, langsung jadian. Pacarannya 2 tahun. Setelah 2 tahun memutuskan untuk akhirnya ngelamar Monica. Seperti itu ya? Juga. 8 Oh enggak, belum ya? Itu 8 bulan udah Dia propose. Iya. Jadi Oh, 8 bulan. Untuk pacaran kita itu bisa dibilang ya cuma setahun, karena setahun sisanya untuk persiapan pernikahan. Oke, ya. Jadi Nah, kayak itu kan 8 bulan. Gimana? Nah, itu kan 8 bulan kan kalau menurut aku kan termasuk cepet banget kan. Termasuk cepet banget kan. Pada saat itu kan juga kalian usia masih 25, 20. Monica di bawah 25 malah dia. Iya, aku 22. Iya kan? Masih muda banget kan. Nah, itu apa yang membuat kalian untuk memutuskan untuk berani? Apalagi kan Wawan kan sebagai yang cowok. Oh ya, aku mau udah yakin. Ya, Atau mungkin ada ceweknya jangan tua-tua lah, nanti tambah pinter, susah nanti. begitu ya. Cerdas ya, tiba-tiba aku kayak dijebak aja gitu. Enggak lah. Tapi Mon, waktu kamu dipropose itu kamu nggak kaget gitu? Hah? Kan kita baru kenal, baru pacaran, baru 8 bulan kok tiba-tiba langsung dipropose, itu kamu nggak kaget? Sebenarnya dari 1 bulan dia pacaran sama aku, 1-2 bulan itu dia udah kayak ngomong, aku udah cocok nih sama kamu kayak gitu. Kalau misalnya emang kita nggak ada halangan apa-apa, nggak lama kamu pasti tak minta kayak gitu. Terus aku ngomong, nggak mau sih, aku nanti aja nikahnya kayak umur 26. Dia terus yang ngomong, loh ya kenapa kayak gitu, kita loh semuanya waktu itu aku udah kebetulan kan aku lulusnya cepat, jadi aku udah kerja tuh kayak lumayan lama, kayak 3 tahunan kayak gitu aku udah kerja, udah settle, dia juga udah settle. Terus dia kayak ngomong, terus nunggu apa lagi gitu loh, kalau misalnya pacaran kan ya gitu-gitu aja, kita next step lah, kayak maksudnya
jangan lama-lama lah pacarannya kayak gitu. Ini kan dia ngebet lah gitu. Terus akhirnya aku bilang ya udah sih, ya aku sih ya coba dilihat aja, dijalanin sama kamu, coba tanya papiku aja boleh atau enggak kayak gitu. Oh, Ternyata dia langsung ke yang raja terakhir ya. kenapa? Langsung izinnya ke papi sih, Iya langsung raja langsung kayak terakhir. gitu. Kan boleh nggak gitu. Iya, karena aku yakin pertama kali itu aku yakin papiku nggak akan secepat itu ngebolehin karena aku masih kecil kan, maksudnya masih umur Iya, iya, nggak iya, iya. lulus juga gitu, kayak baru 3 tahun lulus, terus kayak ya aku pikir nggak bakal ngebolehin kayak gitu. Jadi aku ngomong coba aja tanya sama papi, ternyata papiku kayak oh ya udah gak apa kayak gitu, kapan kayak gitu, udah cariin tanggal gitu. Oke. Aku nggak tahu waktu dia nanya, aku nggak tahu, cuman waktu dia propose terus habis gitu aku kayak kan kaget kan, terus aku ya aku I said yes sih. Terus habis gitu aku baru tanya, kamu udah nanya papi belum kayak gitu loh, kamu jangan tanya aku dulu, tanya papi dulu. Terus ya ngomong udah lah, udah tanya papi lah. Udah beres lah, raja terakhir udah beres lah. Oh, sip. Berarti sebenarnya yang dipropos pertama kali itu bukan Monica, tapi papi. Kita cari backing. Iya, iya, ya kan ada backingannya lah. Berarti kan udah ke papinya, udah lolos QC, langsung ke anaknya, pastilah, boleh lah. Iya. Gitu. Nah, ini kita mulai agak seru sambil nunggu juga. Ini yang nonton udah mulai nambah terus nih, ya kan? Ini semoga sampai 50 malam ini. Wah, mantep ini. Ini yang nonton banyak ini ya. Jadi teman-teman semua ini untuk mengundang Monica dan Hendrawan pada malam hari ini tuh nggak gampang karena mereka itu kadang malu-malu, ada yang masih deg-degan. Aduh, deg-degan nih gimana? Apalagi yang Wawan. Tapi puji Tuhan ya hari ini udah mau munculin mukanya. Udah sip, mantap. Nah, ini aku juga ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke Q&A ya. Sebelum kita masuk Q&A, ini juga salah satu kan aku sendiri kan juga cukup mengenal kalian lumayan lama kan sebelum menikah. Waktu pacaran kan juga kita udah kenal sama Monica juga, dulu kita satu sel di rumah bareng-bareng sama teman-teman OMK pada saat itu, sampai sekarang juga hubungannya sama teman-teman yang lain itu masih terjalin walaupun sekarang udah kemana-kemana, udah berkeluarga, udah yang kerja di luar negeri, ada yang sekolah di luar negeri, ada yang sekolah di luar kota, ada yang kerja ini, tapi tetap stay connect di komunitas itu. Dan pada saat itu kan memang diawali, memang pada saat itu kan Hendrawan masih imannya kan masih berbeda pada saat itu. Nah itu kan menjadi tantangan sendiri dalam hubungan kalian ke depannya, dan seperti yang aku tahu kan Monica juga salah satu syaratnya adalah punya pasangan yang seiman. Nah, seperti itu. Nah, memang pada saat itu aku masih belum tahu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa sedikit sharing di sini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin mengalami punya hubungan yang sama seperti kalian pada saat itu, yang mungkin berbeda iman, mungkin berbeda kepercayaan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya sampai sekarang kalian bisa masuk pernikahan sampai yang kelima. Nah, itu gimana pada saat itu? Mungkin aku tanya ke Monica ya. Nanti Wawan bisa nambahin ya. Pada saat itu, Mon, kan pasti tahu kan perbedaan iman, perbedaan background keluarga juga. Nah, itu yang memutuskan kamu pada saat pertama kali Wawan nembak kamu, dan apa yang membuat kamu yakin sebetulnya, oh ya, ini pasti kedepannya Wawan juga pasti akan jadi, istilahnya jadi pemimpin juga buat aku, jadi imam lah buat keluargaku ke depan. Tapi kan pada saat itu kan memang nggak bisa dipaksa kan, keyakinannya seseorang itu kan nggak bisa dipaksakan lah. Tapi kayak istilahnya itu kayak sekarang aku lihat Monica ini bisa kayak memprediksi masa depan bahwa nanti suatu saat si Wawan akan join ke sini gitu. Well, Bisa bareng-bareng lah gitu loh. Iya. Sebenarnya aku tuh sampai sebulan sebelum pernikahan tuh masih nggak yakin. Ya salah satunya gara-gara perbedaan prinsip, perbedaan agama dan lain-lain, itu aku masih nggak yakin gitu loh. Walaupun sebenarnya pada waktu pacaran dia tuh sudah kenal Katolik dan sebenarnya udah jatuh cinta dan udah mau kayak gitu loh. Cuman kan aku dalam hati juga kayak nggak yakin gitu loh. Cuman aku berdoa dan lain-lain itu semuanya kayak jalannya itu dilancarin aja semua gitu loh yo. Dan aku tuh kayak waktu itu doanya itu kayak
ya Tuhan kalau emang ini bukan nggak apa-apa, jauhin aja gitu, kayak maksudnya Ya, ya, oke. ya maksudnya ya aku mungkin dia bukan gitu loh, karena dia nggak Katolik kayak gitu. Cuman satu sisi juga aku ngelihat nggak ada halangan yang berarti, orang tua dua-duanya sama-sama setuju. Terus habis gitu yang kedua juga aku ngelihat karakternya dia itu dibanding orang Katolik, yang maksudnya orang Katolik itu yang udah Katolik dari kecil dan lain-lain, karakternya dia tuh jauh lebih baik dan dia bisa tahan sama aku kayak gitu, nganggapnya dia bisa handle aku kayak gitu. Nah, I think selain dari sisi iman itu juga perlu dilihat kayak gitu loh. Iman itu dari awal aku udah ngomong ke dia soalnya. Oke, kalau kamu mau cinta sama aku, kamu juga harus cinta sama Tuhanku gitu. At least kalau kamu nggak cinta, kamu kenalan dulu deh kayak gitu. Dan dia open minded banget dari awal. So aku kayak ya udahlah, oke lah dicoba kayak gitu. Dan akhirnya dia sendiri ketangkep kayak gitu, ditangkap sama Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya jatuh cinta sendiri, dan akhirnya sampai sekarang dia pelayanan di Katolik juga. Sama aku juga, kita sudah melewati banyak hal ya, pastinya karena bantuan dari doa yang pertama. Yang kedua komunitas, waktu itu kamu satu sel sama aku, kita dulu inget nggak tulis kertas doa? Iya, Doa aku iya, kamu iya, inget kan yang Pak ya, iya. kertas doa aku itu inget lah pasti. Dan aku kalau ngeliat lagi kertas doa aku itu satu-satu itu doa aku tuh benar-benar dijawab sama Tuhan kayak gitu loh. Jadi aku yakin dan percaya komunitas dan doa-doa teman-teman itu juga yang salah satu membantu akhirnya kita bisa jadi kayak gini. Wawan juga akhirnya bisa ke Katolik juga kayak gitu, bisa pelayanan juga, itu berkat doa-doa dari kalian lah. Aku yakin itu kayak gitu. Gitu Iya. sih. Gimana kalau dari Wawan, gimana pada saat itu? Pernah nggak, maksudnya gini, ini kita jujur ya, buka-bukaan aja. Pernah nggak sempet sampai kayak dipaksa, ayo kalau kamu sama aku ya kamu harus ikut sama aku dong. Atau mungkin dari keluarga ada yang maksa kayak gitu, atau mungkin gimana? Dari Gimana, statementnya Wawan? Monica tadi itu aku baru sadar ternyata istilah jawaban dari doa itu beneran ada ya. Ya beneran ada. Beneran Tiap ada. minggu sel itu didoain loh. Beneran yakin kan itu beneran, itu di Dulu kertas kita doa sel tuh selalu tiap ada malam. doanya. Iya, iya, Beneran didoain beneran terus. kayak itu Tapi beneran. jawaban dari doa kok bentuknya begini gitu ya. Iya, jawaban dari doa. Ya sebenarnya kalau dibilang paksaan sih tergantung cara penerimaan dan cara penyampaian ya. Jadi waktu itu Monica, aku menyadari kalau dengan karakter dia, waktu dia nyampein itu tuh dia sudah benar-benar berusaha untuk menyampaikan yang tidak sampai menyinggung atau menyakiti perasaan. Buat dia itu udah effort besar gitu loh untuk sampai bisa ngomong kayak gitu. Yang biasanya Monica belak-belakan, biasanya kalau ya itu nanti lagi lah itu. Jadi intinya sih dia nggak maksa. Saya juga tidak terpaksa. Tapi waktu itu aku memang pernah share juga sama Monica. Ternyata kalau misalnya kita membuka sedikit aja pintu hati kita dengan hati yang terbuka, kalau yang istilahnya Tuhan Yesus mengetok pintu, kita buka dikit aja pintunya. Atau kalau nggak usah buka deh, kita ngintip aja. Aduh, Kak, ya itu susah sih untuk didescribe ya. Jadi kayak bener-bener ya masuk dengan sendirinya gitu lah. Jadi ya mungkin maksudnya dia itu kalau misalnya buka celah ketika Tuhan sudah masuk, itu dia tuh udah nggak bisa apa-apa. Dia sendiri sudah ngomong kayak waktu dia mendengar suara, maksudnya ya kayak jatuh cinta itu, dia ngomong sendiri ke aku. Sumpah tadi tuh yang ngomong ke aku tuh bukan suara manusia. Karena waktu itu dia ditumpang kan, terus dia didoain ditumpang. Terus aku tanya, dia tuh nangis parah gitu loh waktu itu. Terus kayak, kamu tuh didoain apa sih tadi? Terus habis itu, karena aku kepo kan, kenapa sih dia selama sesi retret tuh gak pernah nangis. Pas terakhir mau pulang didoain suster tuh habis misa itu loh, dia nangis. Terus aku tanya, loh kamu didoain apa sih? Terus dia sendiri bilang kayak, itu aku tadi yakin tuh bukan suaranya manusia, tuh suaranya malaikat sih. Pokoknya itu bukan manusia kayak gitu. Udah biarin apa yang tadi dikatakan ke aku itu jadi rahasia aku sama yang di atas saja. Jadi aku sampai sekarang tuh nggak tahu apa yang didoain sampai membuat dia benar-benar kayak ketangkep dan lain-lain itu. Tapi ya benar kalau tadi dia bilang ketika dia buka celah pintu itu sedikit, Tuhan masuk, udah dia nggak ada kuasa untuk melawan pasti. Gitu. Jadi memang itu sebuah jawaban dari doa dan juga memang panggilan secara pribadi Tuhan untuk supaya Wawan bisa mengikuti Tuhan secara penuh. Jadi bukan karena
karena mau menikah terus aku ngikut agamanya Monica aja nih. Tapi ternyata perjumpaan secara pribadi yang memang membuat kalian bisa sampai sekarang bisa membangun rumah tangga dalam dasar iman Katolik dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wes. Benar. Loh, kita itu sudah Dan nikah, dia barusan baptis loh. Setelah nikah loh, dia iya, iya, barusan iya. Katolik. Iya, iya, iya. Hmm. So, ya bukan karena Tapi menikah memang pastinya kayak gitu. dan sebelum menikah kan pasti juga mulai mengenal tentang Ya, siapa Yesus, ajarannya seperti apa itu dikenalkan, tapi memang dikenalkannya nggak secara yang frontal harus nih kamu harus ngikut ini nih harus ikut katekumen nggak seperti itu juga kan gitu. sama sekali. Ya. Dan memang percaya atau nggak percaya kalian berdua itu juga salah satu istilahnya pasangan yang menjadi apa ya role model untuk pasangan-pasangan muda yang mungkin saat ini mau menikah dan mungkin saat ini sudah menikah enggak di lah. JJP sendiri. Iyalah, kalian nggak tahu, kan aku yang tahu. Sebelum Terbesar tambah membesar, kepalanya. pegangin dulu. Nah, oke. Ini kita sekarang masuk ke beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan coba aku urutin. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa aku tanyain di sini ya. Karena kan aku tadi kan udah beberapa share ke Monica. Kan ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup nyeleneh ya nggak bisa kita bagikan di sini. Oh iya, Tapi iya, gini, jangan ya gitu. ya jangan yang itu bahaya itu ya. Jangan itu nanti aja. Nah, pertanyaannya gini, ada yang tanya seperti ini ya, dari salah satu teman di JP yang udah masukin pertanyaan di kolom pertanyaan di IG Story ya dari kemarin. Ini salah satunya tanya seperti ini, apakah sebelum menikah, pada saat sebelum menikah berarti pada saat mulai kenalan, PDKT, pacaran, ya, sampai setelah menikah, apakah ada perbedaan secara spesifik dari karakter masing-masing dari kalian? Nah, atau mungkin dulu karakternya Monica itu dulunya itu suka cepet marah, sekarang mungkin tambah sering marah. Ini enggak, itu contoh aja. Ini ada yang tanya kayak gitu. Sebelum menikah sama setelah menikah itu ada bedanya enggak? Nah, kalau ada bedanya itu seperti apa? Itu enggak, itu salah satu contoh ya. Tadi karakter itu salah satu. Mungkin yang kedua, mungkin kan sudah satu rumah nih. Bedanya dulu itu waktu masih pacaran sama udah satu rumah itu gimana? Ada bedanya enggak itu? Bedanya dari pacaran sama nikah itu ada bedanya enggak gitu ya maksudnya ya? Iya, gitu kayaknya. Oh, ya Atau mungkin bedanya. ada perubahan enggak dari masing-masing kalian itu? Oh, perubahan sih justru aku setelah menikah itu aku benar-benar lebih happy lagi dan aku ngerasa benar-benar lebih penuh lagi gitu loh karena setelah aku nikah sama dia aku benar-benar kayak ngerasa ya ternyata ada orang yang sesayang ini ya sama aku gitu dan itu membuat aku juga lebih sayang sama diriku sendiri kayak gitu dan ya kan kalau misalnya udah nikah kita jadi sering ketemu dan lain-lain which is good buat kita gitu jadi sebenarnya kalau perubahan dari pacaran kita ya nggak seberapa yang berubah-berubah ya kayak kita nggak ngerasa itu suatu ada perubahan yang drastis ya kalau tak pikir-pikir mungkin karena kita masih berdua juga kali ya jadi nggak ada perubahan yang berarti jadi kayak masih seneng-seneng aja masih main-main aja kayak gitu loh kita ya kak ya kata kalau dari Hendron ada yang berubah nggak kira-kira Ya, karena mungkin kita udah sepakat ya, mindset kita ini, kita nikah bukan kita berharap pasangan kita itu mau berubah menjadi apa yang kita inginkan. Jadi, kita nggak ada tuntutan satu dengan yang lain. Misalnya kayak Monica bangunnya biasanya jam 7, jam 8. Apakah aku akan menuntut Nah, setelah nikah dia harus bangun jam 6? Ya, enggak. Dan itu enggak terbesit juga gitu loh. Karena mindsetnya adalah kalau kita mau berubah, kalau kita mau merubah pasangan, ya yang berubah harusnya kita, bukan pasangan kita. Jadi mungkin kalau mau ditanya yang berubah konkretnya apa, ya jujur agak susah kita ya, soalnya perubahan dari kita karena kita jalani itu setiap hari, kita juga having fun setiap hari, sampai kita punya konsep pun kayak hidup pernikahan ini anggap aja kayak permainan game. yeah, it's like marriage life is it's like a game gitu loh kayak maksudnya bukan game yang kayak gimana ya cuman kayak di dalam game ini tuh kita kayak a team gitu which is ntar
di dalam game itu kan ntar ada musuh-musuhnya kan, and we kayak harus lawan, conquer the villain together gitu loh. Dan ada satu lagi partner kita yaitu Tuhan kayak gitu. Jadi ya kita makanya kayak ngerasa ya udah kita nggak take things too seriously, kayak maksudnya kita serius gitu loh. Cuman kita nggak take each other too seriously karena kita ngerasa ya udahlah, kayak maksudnya ya dibawa santai aja gitu, kayak maksudnya kita masih yang having fun aja, ya udahlah, yang kita happy aja lah. Kalau ada masalah ya udah ayo kita conquer bersama, kayak maksudnya ya kayak di game lah. Hidup ini kan ya sebenarnya kayak sebuah permainan. Ketika kita melihat hidup ini sebuah permainan, ya kita nggak akan terlalu stres dan nggak akan terlalu bawa pressure kayak gitu. Jadi ya kita ya santai aja lah kayak gitu. Jadi kesimpulannya memang nggak ada perubahan, masih menikmati relationship antara kalian kayak dulu pada saat pacaran ya. Even more sih, I think. Jadi, even more, karena everyday ketemu, bangun pagi ketemu, di mana-mana di rumah ketemu gitu ya mungkin ya. Iya, even more, kayak ya kita makin ya nggak tahu ya, kayak maksudnya makin tahun itu kayak Wawan tuh sering bilang ke aku kayak, ya ampun kok kita udah tambah setahun lagi ya, waktuku sama kamu berkurang setahun nih kayak gitu. Jadi kayak ya ini kayak gombal sih. Tapi ya often say that gitu loh, karena ya mungkin kayak gini loh ya, ketika kita bermain dan permainannya asik, itu kayak kita nggak mau cepet-cepet selesai kan. This is fun gitu loh. We should do it more. Kayak maksudnya we should do it longer kayak gitu. So ya itu yang kita rasakan sih, kayak ya ampun kita kok tiap tahun tiba-tiba udah anniversary kelima ya kayak gitu, kemana gitu loh waktunya selama 5 tahun ini gitu. So when you enjoy it, kayak time flies gitu sih beneran. Nah ini buat Wawan ya, kan setelah 5 tahun pernikahan itu kan pasti kalian udah melalui berbagai macam suka duka apapun itulah sebagai suami istri. Nah setelah 5 tahun pernikahan ini, apa yang kamu lakukan? Atau mungkin ya do something apa buat Monica supaya tetap 5 tahun itu kalian tetap enjoy nikmatin hubungan kalian yang kedepannya kan pasti tetap inginnya kan tetap live together ya kan, seterusnya kayak gitu. Nah setelah 5 tahun ini apa Wawan biasanya apa yang dilakukan supaya refresh terus, supaya mungkin biar nggak jenuh. Kalau jenuh sih pasti kan, maksudnya kalau manusiawi itu kadang kan ada boringnya, kadang kalau ada masalah berantemnya. Nah itu supaya nggak sampai yang gimana itu setelah 5 tahun itu gimana Wan? Ya hubungan itu perlu dipupuk sih sebenarnya. Dari hari pertama kita memutuskan sudah menikah itu tetap hubungan itu harus dipupuk. Jadi kita melandasinya ya benar-benar dari saling pengertian satu dengan yang lainnya. Tapi kalau memang kita baik-baikan terus gitu tiap hari, ya namanya manusia pasti ada boringnya. Nah, spice-nya itu adalah pakai surprise. Oke. Seberapa sering nih pertanyaan berikutnya nih, Wan? Seberapa sering nih kamu buat surprise untuk Monica, istrimu? Kalau surprise itu pastinya nggak ada frekuensinya. Namanya juga surprise. Kalau kita sudah mindset kita mau surprise tiap ulang tahun, tiap anniversary, itu udah kebaca polanya gitu loh. Jadi surprise itu ya yang tiba-tiba aja gitu loh. Kita celebrate sesuatu, mau kasih sesuatu yang dimana nggak ada occasion apa-apa gitu loh. Kayak loh aneh nih orang, kenapa kok tiba-tiba ngasih ini gitu. Ya nggak ada ya, sayang aja, bentuk sayang aja gitu loh. And we like travel a lot tuh ya sebenarnya. Kalau sebelum pandemi ini kan kita travel a lot tuh juga. Itu kayak waktu dimana kayak di suasana yang baru kayak gitu. Berdua aja waktu. Jadi kan kalau travel tuh kan kita sering jalan sendiri dan kita kayak sering nyasar-nyasar. Nah di situ tuh kayak kita ngerasa kayak kita bener-bener tim kayak gitu. Jadi kayak waktu nyasar-nyasar, waktu ada masalah, pasti ada aja masalah kan. Kadang-kadang kayak bisa kena tilang lah atau apa. Nah itu kayak challenge saja buat kita. And it's fun karena itu suasana yang baru. Dan itu double challenge buat aku. Karena dia ngurus, aku nggak ngurus apa-apa. Iya, kalau aku lihat mungkin teman-teman yang follow IG-nya Monica ya, itu fotonya itu pre-wed semua ya. Keluar negeri semua, traveling itu private semua ya. tapi bagus-bagus lah, bagus-bagus, terus apa ya,
Itu memang traveling itu salah satu cara gimana kalian untuk build relationship kalian gitu ya. Ya keluar dari rutinitas juga kan itu. Ya, it's a good thing lah. Karena ketika travel itu kayak mau nggak mau kan kita seharian bersama dan ya kayak gitu kayak kita ke Ya. tempat-tempat yang bagus dan di situ banyak waktu untuk communicate, banyak waktu yang untuk ngobrol. Terus kayak waktu travel tuh sering kayak ngomong tentang dream-dreamnya kita gitu ya, yang kayak oh nanti kalau kita umur segini kita kayak gini ya, kita kayak gitu ya. Gitu. Sambil lihat bintang dream. Iya. Wah. Ya, jadi Hewan paling itu paling paling berkesan traveling kemana nih? Kan kalian udah kemana-mana nih, udah ke 5 benua kemana, udah kemana-mana kan? Satu tempat yang Kita spesial sih waktu traveling. Di kita mana? sih benar-benar Sebutkan. fall in love itu waktu di New Zealand ya sih. New Zealand. New Zealand is like New Zealand. amazing. Kayak everyone who gets there will always amaze with its beauty. Jadi kayak it's so amazing lah. New Zealand kita kayak sampai sekarang kalau ditanya gimana kemana gitu travel yang paling berkesan, always New Zealand. Karena waktu itu kita juga kayak banyak experience baru ya. Kita Ya. di New Zealand itu kita mainan ice skating, mainan salju, terus kayak kita ya banyak pengalaman baru di situ yang jadi itu kayak berkesan banget buat kita kayak gitu. Ya semoga ini apa Ya, kayak ya beneran nih gak ada nowhere kayak gitu ya. Iya tidur sama sapi beneran literally sih itu. ya semoga setelah ini ya pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti kan kita bisa aktivitas kembali. Mungkin yang seperti kalian yang suka hobi traveling itu bisa nanti balik ke sana lagi atau mungkin ekspor ke tempat-tempat baru yang tentunya nanti kan bisa apa ya? Ya menemukan sesuatu yang baru lah dalam dalam Amin, hari-harinya. amin. Kita berdoa sama-sama ya, semoga eh, situasi ini bisa cepat berlalu, kita bisa mulai aktivitas seperti sedia kala, seperti itu. Amin. Oke, nah ini sebentar ya, ini ada yang tanya nih, gimana kalau seumpama eh, pacaran tapi nggak direstuin sama orang tua, itu gimana? Nasib. Silakan. Siapa yang menjawab? Bapak. Pawan, silakan. Berpengalaman. Ini pertanyaan dari teman-teman loh, ada yang tanya. Karena yang nanya cowok atau cewek itu beda loh. Kenapa? Oh, yang tanya nggak tahu, rahasia. Nah, Oh, iya, kamu tuh Jadi kita general Rahasia. aja ya. General aja, yang general aja. Kalau nggak direstui orang tua, berat. Iya. Jawabannya berat. Jadi beratnya di mana? Ya benar-benar dia akan menanggung beban yang besar karena kita ini kan kultur kita ini kultur Asia. Kita ada timur di mana yang namanya menghormati orang tua, terus campur tangan keputusan dari orang tua itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau mengenai pasangan, misalnya kita paksakan pun kita tidak dapat restu dari orang tua. Sering yang saya jumpai itu nanti suatu hari jika ada masalah, orang tua saat orang tua memberikan pendapatnya itu hanya pasti bilangnya, tuh kan sudah dibilangi masih aja ngelawan, tuh kan resiko ya memang ujung-ujungnya konsekuensi pasti kita tanggung sendiri. Tapi kan apakah konsekuensi omongan-omongan seperti itu kita bisa tahan, kita bisa jalani dan nggak masuk ke dalam alam bawah sadar kita, justru malah makin membebani hubungan kita. Jadi kalau pendapat pribadi saya berat, itu berat. Tapi mungkin bisa dilihat juga nggak disetujuinya itu kenapa? Karena I think parents itu juga pasti punya alasan gitu loh, nggak setuju itu kenapa? Alasannya itu masuk di logic or enggak. Kalau misalnya masuk di logic ya coba tolong dipikirkan kembali gitu loh. Karena emang berat sih kalau misalnya nikah sama orang yang nggak ada restu orang tua kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang bener-bener nggak masuk logik, kayak misalnya
Agak nge-lag ya barusan. Ya agak ngelek. Iya, iya. Ya jadi intinya Tap- sih I think kalau menurutku pribadi it's gonna be hard I think kayak gitu. Ntar nih langsung ngambil charger sebentar. Tapi ya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau emang konsekuensi itu mau diambil, ya aku juga ada teman sih yang menikah orang tuanya nggak ada di gereja kayak gitu ya. Tapi ya nikah aja gitu ada juga. Tapi ya itu harus konsekuensinya harus tahu konsekuensinya itu berat kalau nggak diurusin orang tua kayak gitu sih. Jadi memang lebih baik harus ibaratnya mengantongi restu orang tua lah ya supaya ke depan kan lancar lah maksudnya. Kalau sudah tahu dari awal nggak direstuin kan juga pasti ya bener tadi lebih berat lah daripada Berat. yang ya resikonya emang harus ditanggung sendiri kan seperti itu. Iya benar kayak gitu. Karena ya emang gimana ya kalau nggak ada restu tuh kayak nggak dapat berkat dari orang tua itu sih kalau aku pribadi. Kalau aku pribadi I will never do that. Tapi tiap orang kan punya keputusan dan pemikiran sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin ada aja yang masih mau, and it's okay, ada yang baik-baik juga kok yang nggak direstuin orang tuanya. Mungkin orang tuanya salah bisa juga. Cuman ya konsekuensinya emang lebih berat aja kayak gitu. Nah ini pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Hmm. Kalian itu sering berantem nggak? Terus kalau sering berantem yang sering ngalah duluan siapa? Sering berantem nggak? Dia Itu dong yang ngalah ya. Pasti. Ya tapi kita berantem sih ya jarang kalau yang besar. Berantem kecil-kecil ya sehari-hari kayak rebutan terima kasih kayak gitu. Atau kalau enggak ngomel-ngomel karena hal-hal nggak penting kayak gitu ya sometimes kayak gitulah. Tapi yang cekcok kecil aja. Jadi kalau yang sampai drama pol itu ya udah jarang lah ya kayak 3 bulan gitu. Mungkin bakal ada sekali yang sampai kayak bakal ini. Yang ngalah ya pasti kebanyakan dia dulu sih kayak gitu karena dia emosinya lebih baik daripada aku. Iya nggak? Iya. Nah itu ada yang mau boleh bantu jawab nggak itu? Si Marcella kayaknya mau Siapa? bantu jawab. Marcella. Siapa? Marcella? Kenapa? Kayaknya dia tahu Marcella kebenaran. jawab, Sel. Jangan Marcella kan sudah tahu di luar dalam luar terlalu banyak bawah. rahasia di dia. Jangan. Aduh. Jadi kan berantem hal-hal yang sepele-sepele lah. Maksudnya kan nggak yang terlalu gede-gede. Terus paling ya ujung-ujungnya kan Wawan yang ngalah kan gitu kan. Tuh. Iyalah haruslah cowoknya Ya, yang harus lah. harus ngalah. Benar. Seorang suami itu adalah teladan dalam rumah tangga. Betul. Harus memberi contoh dulu ya kan berarti. Iya, betul. Nah, ini ini ada yang tanya lagi. Ini kita bahasnya agak serius nih pertanyaannya. Nah, Oke. kita tahu kan, kita pasti hidup itu kan punya yang namanya masa lalu. Oke? Kalau masa lalu dalam sebuah hubungan, itu kan artinya kita punya hubungan masa lalu. Atau yang kita bisa bilang ex atau mantan. Wih. Nah, antara kalian berdua itu apakah sudah pernah saling-saling cerita nih? Si Wawan mungkin, aku dulu punya mantan ini, jumlahnya segini, di sini. Terus mungkin Monica juga cerita, aku dulu tuh punya mantan juga gini. Nah, kalian terbuka nggak dengan hal itu? Dan apakah penting bagi pasangan-pasangan yang mungkin saat ini pacaran ataupun yang sekarang udah nikah, penting nggak untuk menceritakan, ya itu tadi, masa lalunya, hubungan masa lalunya dengan pasangan yang sekarang? Monica dulu. Jelas tahu lah, Wawan tahu semua mantanku, berondongku semua dia tahu, nggak ada satupun yang dia nggak tahu. Jadi aku nggak nyembunyiin apa-apa sih, jadi kayak semua dia tahu kayak gitu, dan ya itu bagian dari masa laluku gitu loh, kayak kalau misalnya nggak ada mereka itu, ya aku nggak akan ada April hari ini. So they are shaping me for who I am today. So ya itu nggak bisa dihapus dong kayak gitu, udah masa lalu gimana kayak gitu. So dan dia sih ya terima aja. Cuman kadang kalau apa kayak dibahas gitu, kadang-kadang kayak gitu. Ya udah. Ya apa kayak gitu. Kamu kadang-kadang kayak kamu sama mantan kayak gini ya kadang-kadang. Tapi ya normal lah kayak gitu. Cuman gitu doang gitu. Yang cuman
saling kissing each other doang, nggak Ya. yang sampai serius sampai kayak gimana. Jadi kalau pertanyaannya apakah perlu diceritakan? Ya, perlu diceritakan. Dan apakah sampai penting banget untuk menceritakan mendetail? Ya, itu mungkin bagian dari masa lalu masing-masing ya. Karena kalau dari aku, kuncinya begini. Dulu aku pernah bilang sama dia waktu dia selesai cerita mantannya itu dari A sampai Z. Dari angka 1 sampai 13, saya nomor 14. Betul nggak tahu. Wah, Enggak. Itu aku cuma 13 serius. ya. Jadi aku cuma bilang gini sama Monica, nggak apa-apa. Masa lalu itu kan milik kita masing-masing. Kita sendiri Ya. yang jalani masa lalu. Tapi masa depan milik kita bersama. Denger nggak ya? Dengar. Keren. Kayak slogannya ini ya, SCTV milik kita bersama. Iya. Ya. Jadi ya siapa yang nggak lulu Oke. kan digombalin kayak gitu. Jadi ya itu ya kenapa aku lulu karena dia suka kayak tiba-tiba ngomong hal-hal yang kayak gitu. Itu kuncinya ya, harus selalu ya harus ada romantiknya lah. Yang hal-hal yang sederhana kayak tadi yang Wawan bilang itu kan juga pasti kan namanya cewek kan juga pasti seneng ya Iya, itu kan bagian dari surprise juga yang tiba-tiba kita lagi nggak padahal lagi bahas mantan, biasa bahas mantan ujung-ujungnya kan berantem tuh, iri gitu kan. Tadi ada berapa tuh? Nah, itu ada yang tanya tuh. Mantannya dia 1, tapi dramanya kayak tersanjung 7. Oh gitu ya. Anyway. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. terkembali mantannya dikit. Ini juga ada pertanyaan lagi. Ini juga agak serius nih, pertanyaannya serius-serius semua nih. Ya, jadi Oh, gitu mohon ya. maaf ya. Bagus dong. Pertanyaannya bukan dari saya, tapi dari Iya. mohon maaf ya kalau pertanyaannya agak menguras otak. Tapi ini memang pertanyaannya dari teman-teman, bukan dari saya. Kalau pertanyaanku pasti lebih sulit. Nah, ini ada yang tanya nih. Kalau seumpama ini kan kalian berdua kan juga sekarang bekerja kan, dua-duanya kan bekerja kebetulan ya. Selain bekerja kan Monica juga sebagai ibu rumah tangga di rumah. Wawannya juga bekerja, tapi Monica juga bekerja nih. Ini ada yang tanya, kalau seumpama, ada Rainer tuh, halo, bro. Renan! Nah, ini kalau halo, ini kalau misalkan suami istri bekerja dan kedua-duanya kan udah menghasilkan memiliki pemasukan kan gitu. Nah, kalau seumpama ini yang tanya pasti cowok karena tanyanya gini, kalau seumpama istrinya itu penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya, itu menurut kalian gimana? It's okay atau memang harusnya itu sewajarnya seorang cowok memang penghasilannya harus lebih tinggi daripada cewek? Atau istrinya ya dalam hal ini. Suaminya harus lebih gede daripada penghasilan dari istrinya. Rezeki itu kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Ya. Jadi kan kalau misalnya punya istri dengan penghasilan lebih besar, ya udah anggap aja itu berkah kita, berkat keluarga itu untuk memberkati orang lebih banyak lagi. Jadi tidak dilihat di mana kalau misalnya mungkin ceweknya penghasilan lebih besar, ya memang dengan ego seorang cowok yang jadi kepala keluarga, tentunya pasti ingin memberikan yang lebih kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya memang ternyata ceweknya bisa lebih mumpuni, ya kenapa tidak? Kan toh juga hubungan ini suami dan istri itu kan kita sebenarnya sama gitu, kita saling support aja gitu loh. Jadi ya harusnya memang jadi cowok ya ego itu harus ditekan gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai harus dia tersiksa batinnya, merasa minder, ya kembali lagi buat apa dibebani lagi, kalau saya hidupnya sudah susah gitu loh, dengan dia punya istri penghasilan lebih besar, kenapa dia harus lebih susah lagi gitu mikirnya? Kan harusnya ya sudah saling support, disyukuri aja dan saling support aja. Ya kalau aku dari pihak istrinya, misalnya punya pendapatan lebih banyak, memang kadang-kadang cewek itu kalau punya pendapatan lebih banyak itu kadang-kadang bisa kayak akhirnya bosi gitu, kayak anggapannya suaminya tuh kayak karyawannya gitu, karena dia kebiasaan ngomong sama karyawannya kan.
akhirnya nada ngomongnya kadang-kadang itu jadi kayak sama karyawannya. Nah itu yang harus hati-hati juga, jangan sampai suami ini egonya udah terluka nih karena penghasilan istri udah lebih tinggi. Mungkin suaminya kadang-kadang juga nggak mau yang berusaha, tapi gimana istri tetap harus menghargai suami kayak gitu. Jadi ya walaupun penghasilannya lebih besar, dia harus menyuamikan suaminya gitu. Gimana pemimpinnya tuh suaminya, nggak boleh ada dua pemimpin kan di rumah kayak gitu. Jadi harus tetap melihat suaminya sebagai pemimpin, menghargai dia sebagai pemimpin, melayani dia dan mencintai dia sebagai suami, bukan kayak malah nuntut-nuntut kadang-kadang kayak terus kayak jadi sombong kadang-kadang kan penghasilanku lebih tinggi kamu kok nggak bisa ini nggak becus lalala kayak gitu. Ya itu benar-benar nggak boleh banget karena gimana kalau udah nikah itu we are one gitu. So ya siapapun penghasilannya berapapun ya itu sama-sama kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing dan jangan dengerin kata orang di luar lah. Kadang-kadang orang-orang tuh kayak terlalu dengerin kata-kata di luar, terutama yang cowok ya kayak gitu. Ya terserah kalau istrinya baik-baik aja dengerin. Terus kamu dengerin orang di luar kan juga nggak bijak juga gitu. Padahal istrinya udah mungkin menghargai dia dan segala macam gitu sih I think. Jadi intinya tetap selama itu memang untuk keluarga nggak ada masalah dan tetap seorang istri harus punya peran yang seperti yang Tuhan firmankan bahwa seorang istri kan perannya adalah sebagai penolong ya Mon ya, Ya bagi betul. seorang pria kan. Nah itu buat para cewek-cewek yang mau lebih dalam untuk belajar tentang peran seorang wanita dalam kehidupan Katolik, ikutan. Oh nggak ada ya campnya, campnya nggak ada ya, lagi depending semua ini ya. Padahal mau iklan ini. Padahal udah mau iklan, mau ngomong ikut camp ini, ikut ini. Tapi ternyata masih di pending semua. Oke, jadi yang penting sang suaminya juga harus kerja ya, nggak boleh terus tiba-tiba udah tahu harus usaha lah. Jangan udah tahu istriku udah kerja, istriku udah kerja. Terus aku di rumah nggak apa-ngapain, udah aku tiduran aja, bikin main TikTok, main sebagainya. Aduh. TikTok menghasilkan loh. Oh ya bisa aja. TikTok kan kalau menghasilkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya sih kalau yang viewernya banyak Pak, kalau yang nggak ada viewernya gimana? Tapi bikin terus tiktokan gitu. Terus nggak ngapa-ngapain kan juga, aduh ya kasihan juga kan istrinya gitu maksudnya. Oke, sebenarnya ini juga untuk menolong supaya suaminya bisa dapat pendapatan lebih besar juga. Jadi support gitu loh, kayak ayo dukung gitu, digali lagi suaminya ini bagus dalam bidang apa, bla bla bla, itu kan bisa digali lagi lah sebenarnya. Iya. Oke. Nah, tuh. Ini pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya ini ada yang tanya sih. Kalau dalam sebuah hubungan, kalau seumpama hanya salah satu yang ngalah terus gitu ya. Itu apa termasuk kategori toxic relationship? Ngalah terus ya. Ya, mungkin berantem gitu terus salah satu mungkin cowoknya yang ngalah terus. Ceweknya mungkin yang ngalah terus gitu. Apa itu termasuk salah satu kategori? Kita juga nggak bisa langsung ngejudge itu toxic ya, karena ngalah itu adalah bentuk pengorbanan dari cinta. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar berkorban dengan tulus, benar-benar tulus, kita nggak akan merasa itu suatu pengorbanan. Jadi kalau misalnya langsung disimpulkan karena sering mengalah itu toxic, ya nggak benar juga gitu loh. Karena gimana sebagai cowok, ya tadi kan sudah ada ditanya, siapa yang lebih sering ngalah? Ya cowok. Kenapa? Karena cowok sebagai kepala keluarga harus memberi lebih dalam segala hal, termasuk ngalah. Itu harus lebih memang. Perhatian, pengertian, sabar, semua harus lebih. Dan itu peran cowok sebagai kepala keluarga. Pemimpin kan, harus jadi contoh dong. Kepala itu harus jadi contoh. Kalau contohnya aja nggak gitu ya gimana yang penolongnya ini mau ngikutin kan ya. Gitu. Iya, sip. Jadi emang benar di dalam kepribadian seorang pria dalam relationship mungkin sebelum menikah, pacaran dan setelah menikah itu buah-buah rohnya itu yang tadi disebutin sama Wawan emang benar-benar ya, kesabaran, cinta kasih, kelemah lembutan itu memang buah roh. Ada 7. Oke. Ayo nggak pernah baca Alkitab.
bukan pembenaran ya. Tapi walaupun nggak ada dasar teori yang kuat, mungkin kalau kita langsung mengamalkan itu jadi dibawa alam bawah sadar gitu lah. Iya, 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 benar juga, benar juga Ya, loh. ya, ya. Benar juga. Oke. Mungkin Wawan nggak hafal tujuh-tujuhnya, tapi dia kayak tahu gitu loh, Ban. Benar-benar itu kayak, ya itu kehidupan seorang Kristen ya seperti itu. Dalam keseharian sehari-hari, dalam relationship harus mengikuti yang namanya yaitu buah-buah roh itu. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dilihat dari buahnya kan. Betul. Gitu. Tapi kalau Nah, ngalah terus tuh juga mesti dilihat sih ngalahnya kayak gimana. Kalau yang satunya udah ya, ya. semena-mena terus habis gitu kamu lebih sering nangis daripada sering happy sama orang ini, ya coba dipikir kalau masih pacaran. Kamu ini lagi pacaran sama orang atau pacaran sama bawang nangis terus kayak gitu loh. Jadi ya ya coba tolong dilihat, dipilah sendirilah. Kalau toxic relationship itu memang ada. Kalau orang ini membuat kamu self esteemnya turun, terus kayak nginjek-injek kamu, terus habis gitu menghina kamu dan lain-lain, terus kayak semena-mena kamu masak, terus tiba-tiba piringnya dibanting lah dan lain, itu udah nggak bener. Kalau pacaran sudah kayak gitu ya tinggalin lah, itu namanya toxic kalau kayak gitu. Tapi kalau ya hal-hal kecil-kecil dalam perdebatan sehat ya ini ya, terus yang cowok mengalah, lebih sering mengalah dan lain-lain, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi dilihat-lihat lah, sebenarnya toxic relationship itu kalau sampai that people drag you down, ya that's a toxic relationship gitu. Jadi jangan gampang ngomong toxic relationship juga, tapi harus sadar juga kalau kamu ada di toxic relationship kayak gitu, karena itu not healthy for you kayak gitu. Dan susah juga gitu loh kalau misalnya nanti kamu nikah terlanjur sama orang kayak gitu, waduh ampun sih kayak gitu. Ya tulus boleh, bodoh jangan. Iya betul ya. Ya, Tulus boleh, bodoh betul. jangan. Ya. Terus ini ada yang tanya nih, ini C Monica Milan tuh namanya emang aslinya Monica Milan? Emang namanya Milan? Panggung. Asli saya dapat dari itu, Milannya itu saya dapat dari mantan suami saya ya. Jadi Mantan mantan suami? suami saya What? ya, mantan suami saya itu namanya Ricardo Kakak ya. Saya waktu itu umur 12 sampai umur No. 18 lah saya jadi istrinya dia itu dulu waktu itu. Sampai dia menikah dan saya mati 30 detik terus saya reborn lagi jadi Monica tapi namanya udah terlanjur Monica Milan kan gitu. Jadi ya gitulah itu gimana lah. Nggak penting. Iya, bahaya nih, omongannya udah bahaya nih, udah ngomongin. Tapi ya itulah, nakal boleh, bodoh jangan. Ya, benar. Ya, itu komentar dari orang paling nakal se-Surabaya itu. Aduh. Ada. Ya kuotanya habis. Parkir kuota. Ya. Oke. Soalnya aku buka pertanyaannya kan di WA. Jadi open window yang lain tuh Iya. yang di iklan ini ke pause. Oh, oke. Gitu. Oke. Iya. Soalnya HP cuma satu, Pak. Dua SIM. Oh, harus ditulis yo, di print harusnya. Iya. Buat berikutnya gitulah. Buat berikutnya nanti di print aja supaya nggak bolak-balik. Ya. Oh, nah ini kita udah berapa menit ya? Hampir 1 jam loh kita. Udah 1 jam. Ya, 45 menitan lah kurang lebih. Mungkin nggak semua bisa kejawab pertanyaannya, tapi mungkin nanti kalau Monica dan Wawan mungkin ada waktu, mungkin bisa dibantu. Jawabannya nanti kita akan share di IG Story, gitu aja kali ya. Ya, bisa. Yang pertanyaan yang jawabannya simple yang bisa kita jawab dengan singkat, mungkin karena keterbatasan waktu juga, nanti kita akan jawab di IG Story. Tapi ada pertanyaan lagi ya, terakhir. Nah, momen paling struggle apa yang kalian hadapi pada saat dalam pernikahan kalian? Mungkin nggak usah terlalu spesifik ya, mungkin strugglingnya yang berkaitan dengan apa, atau mungkin momen apa yang mungkin sempat membuat kalian sebagai suami istri itu sempat down. Nah, itu ada nggak momen-momen seperti itu? Dan kalau memang bagaimana ya caranya supaya kalian bisa melalui fase strugglingnya kalian sebagai suami istri itu? Kamu dulu. Nggak tahu, belum kepikir. Yang ya itu sih yang paling struggling. Yang tak tulis di kertas doa itu.
ya perbedaan agama itu jadi salah satu yang terbesar buat aku, karena aku yakin nggak yakin karena ya itu tadi kayak gimana kan aku butuh pemimpin, sosok pemimpin, dan kalau bisa kan yang Katolik kayak gitu. Cuman ya aku susah juga memaksa dia, jadi aku kayak antara yakin dan nggak yakin gitu waktu itu, jujur aja gitu. Karena perbedaan agama juga kan pasti ada perbedaan prinsip ya, agama itu kan hal yang paling prinsip gitu, jadi ya agak ada struggling di situ, dan itu menurutku kekhawatiran terbesarku. Dan juga kayak kepikiran nanti kalau udah nikah bakal kayak gimana ya, bakal berubah nggak, hidupku bakal kayak kehilangan hidupku sendiri nggak karena aku jadi istrinya orang kayak gitu-gitu, ya ada kekhawatiran. Jadi ya sebenarnya itu yang paling banyak struggle buat aku itu dulu tuh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran kayak yang sebenarnya dari semua kekhawatiran tuh nggak ada yang terjadi sama sekali. Jadi ya bagi orang-orang yang mungkin di relationship banyak kekhawatiran gitu. Cuman ya ini mungkin kalau dari pengalaman pribadiku, kekhawatiran tuh biasanya yang terjadi itu paling cuma 1-2% yang terjadi gitu loh. Tapi kebanyakan khawatir itu nggak segitunya kok. Maksudnya banyak yang nggak kejadian kok. Jadi kan ada yang beresin. Gitu tak. Jadi daripada khawatir ya buat apa, lebih baik khawatirnya dipakai buat doa kayak gitu. Itu kalau aku. Oke, jadi itu salah satunya ya. Sudah 3 mungkin ada Wawan mungkin lain. Kenapa? Wawan gimana ya, mungkin? Sudah 30 detik, boleh jawab nggak ada nggak? Nggak ada katanya yo. Oh, nggak ada. Dari tadi Nggak ada ya, berarti ada gitu. nggak ada. Oke. Ya, so far, Nah, so ini so far so good ya. Oke, nah ini ada pertanyaan yang mungkin harus aku tanyain juga karena tadi sempat disinggung di awal. Jadi kan ada di awal kan sempat ada yang tanya tentang kalau misalkan hubungan pacaran itu nggak direstui atau diizinkan sama orang tua. Ya kan tadi kalian udah jawab kalau memang dari kalian sendiri memang mau melanjutkan itu, memang kedepannya kan pasti akan berat. Kalian harus bisa melalui itu kan. Nah, lebih baik memang seizin atau restu dari orang tua, dapat restu dari orang tua. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam pernikahan itu kan banyak sekali kan, maksudnya mungkin ada perbedaan dengan mertua, perbedaan dengan ipar dan sebagainya. Karena kan keluarganya kan makin gede kan, orang tuanya dulu kan kita mama papanya 2, sekarang jadi tambah 2 lagi jadi 4. Nah, kalau misalkan ada problem dengan atau gini, pernah nggak sih kalian itu sempat ada permasalahan atau mungkin sampai yang berantem gitu sama mertua, mungkin beda pendapat atau gimana gitu, dan kalau ada itu gimana solusinya supaya ke depan itu, atau jangan sampai ada masalah lah dengan mertua, itu gimana tipsnya gitu. Susah ya pertanyaannya, berat. Sebenarnya sih aku nggak ada ya masalah sama mertua, dan dia sama mami papiku juga kita nggak ada masalah yang besar sampai kayak gimana, masalah kecil pun juga jarang gitu. Tapi ya tipsnya mungkin bisa dari Wawan, coba kamu ada tips apa kira-kira? Ya, jadi gini, karena yang pegang peranan lagi-lagi dari sudut pandangku ya sebagai cowok ya dan kepala keluarga, yang pegang peranan tuh gimana tetap cowok. Jadi cowok itu harus bisa jadi jembatan. Maksudnya gini, sebagai cowok itu harus punya pegang peran untuk menjembatani komunikasi antara suami, istri dengan orang tua si suami dan orang tua si istri. Jadi memang berat, tugas itu berat, tanggung jawab itu berat. Tapi kalau misalnya memang sudah memutuskan untuk menjadi kepala keluarga, itu adalah kewajiban minimal yang harus dilakukan. Kalau misalnya memang mau komunikasi dan hubungannya baik-baik saja. Memang ada beberapa aku ada dengar, udahlah jadi cowok jangan sok-sokan jadi jembatan gini gitu. Ya menurutku itu cowok yang kurang mau berjuang aja sih kalau bilang kayak gitu. Bisa kok sebenarnya, dan syukurnya sih kita udah jalanin 5 tahun ini, ya untungnya sih terlihat baik-baik dan memang baik-baik saja. Jadi ada lagi satu sih sebenarnya, buat cowok itu nggak perlu terlalu ingin terlalu impress itu apa ya? Ingin terlalu membuat berkesan gitu. Ya, jangan terlalu
kayak aku ini cowok banget, aku bisa mampu segalanya, membuat kesan yang sangat terlalu sempurna gitu buat mertuanya. Enggak lah, enggak Fake perlu lah. lah ntar. Apa adanya aja, karena nanti kalau terlalu mau impress juga nanti capek sendiri. Tuh. Capek sendiri, nanti dituntut ini itu sama istrinya, ya Buat apa gitu loh. Kalau dari aku sih mungkin kalau jadi menantu cewek ya kadang-kadang kalau mertua gitu ngomong apa ya udah nggak usah hal kecil tuh digede-gedein gitu loh. Mungkin dia ngomong ya memang karena pengalamannya jadi mama kan kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi ya udahlah, kadang tuh kayak suka membesarkan mamamu tuh loh kayak gini tadi. Dulu aku awal-awal juga kadang-kadang kayak gitu loh. Cuman aku nggak pernah ngelabrak mamanya sendiri gitu karena dia sendiri bilang, kamu kalau ada masalah apa-apa sama mama atau papaku ngomong ke aku kayak gitu biar nanti aku yang menyampaikan. Begitu juga dia ngomong ke orang tuanya. Kalau ada masalah apa-apa sama Monica, jangan langsung ke aku, tapi lewat Wawan dulu biar Wawan yang menjembatani, yang ngomong ke aku bahasanya kan mungkin lebih enak kan kayak gitu kan, suami kan yang ngerti kayak soalnya gitu. kita kan dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda. Memang kalau dibilang loh sama-sama orang Surabaya kok paling gitu-gitu aja, enggak, beda, cara membesarkannya beda. Jadi frekuensi ngomongnya misalnya nih kayak mamaku dari luar pulau, dari Lombok gitu, kalau ngomong memang nadanya tinggi-tinggi semua gas gitu. gitu loh. Padahal apakah itu ngajak berantem? Ya enggak. Tapi kalau misalnya waktu Monica lagi enggak dibilang gitu bisa jadi masalah. Iya, gitu. Kayak mama ini apa sih kayak gitu kok kayak gitu gitu. Iya. Nah, cuman aku diajarin sama dia nggak boleh langsung bereaksi pada saat itu. Pada saat itu ya aja gitu. Tapi ntar ketika udah ini pulang aku kan nggak serak ya. Aku ngomel ke dia gitu kayak ngomong karena memang dia sendiri yang mau jadi jembatan kayak gitu loh. Jadi ya memang kadang itu ngerasa jadi jembatan kan nggak enak ya, diinjek-injek ya. Makanya itu dia bilang harus jadi jembatan yang kokoh karena jadi jembatan itu nggak enak. Tapi itu jembatan itu yang justru akan menjembatani hubungan. Jadi semuanya itu biar bisa smooth gitu loh. Jadi nggak akan ada macet lagi, nggak akan ada kecelakaan dan lain sebagainya karena ada jembatan itu yang bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya kayak gitu kan. So ya, I think kayak gitu sih. Dan itu juga berlaku untuk orang tuaku. Aku tuh kalau misalnya mamiku ada apa-apa juga ngomong-ngomong ke aku aja, ntar aku yang ngomong ke Wawan. Tapi kadang-kadang mamiku juga kalau misalnya ada masalah sama aku, dia datang ke jembatan yang ini juga. Jadi dia yang ngomongin ke aku karena aku nggak bisa diomongin sama mamiku kayak gitu. Jadi pawang lah. Ya jadi pawang. Jadi pawang. Ya itu sih. Ya benar. Jadi memang teknik berkomunikasi lah ya intinya antara pasangan dengan orang tuanya, pasangan dengan mertua dengan anaknya. Ya. Itu memang ada tekniknya sendiri-sendiri lah dalam gaya berkomunikasinya. Tapi tetap poinnya adalah suami istri kalian yang lebih berperan dalam komunikasi rumah tangga kalian tentunya. Iya. Betul. Seperti itu. Oke. Ya. Ya udah sih, itu sementara karena pertanyaannya yang kita juga udah waktunya, aku janjinya sama kalian juga 1 jam aja, tapi ternyata ini udah sampai di stop sama dari IG-nya sendiri tadi. Iya. Padahal kuotanya udah beli banyak loh. Oh iya. Bukan masalah kuotanya, karena udah 1 jam udah lewat. Tapi nanti pertanyaannya belum terjawab, nanti akan kita coba share di IG story-nya YCP Yakobus. Seperti itu. Nah, teman-teman yang udah bergabung, terima kasih sekali lagi udah join di IG Live kita yang pertama kali. Di episode kali ini, minggu depan kita masih ada lagi IG Live berikutnya. Ini temanya The Miracle of Eucharis. Kita ada narasumbernya itu Romo Gunawan. Wis. Romo Gunawan. Oh, kaos kalian juga Eucharis ya? Iya, Eucharis Ambassador nih loh. Yang beli ya, jadi aku rekat gitu loh. Sponsor ya, sponsor. Ya, sponsor. Tiffany, hai. Ya, jadi minggu depan tetap di jam yang sama. Ya, tapi kita minggu depan startnya jam 6. Kita akan IG live lagi bareng Romo Gunawan. Yes. Jadi kita akan bahas tentang The Miracle of Eucharis. Kita akan tetap buka pertanyaan terlebih dahulu hari Kamis, Jumat. Nanti hari Sabtu kita akan bahas bersama-sama di IG Live bersama dengan Romo Gunawan.
Oke, sekali lagi, thank you Monica, thank you Hendrawan, thank you for your time, thank you for your sharing, thank you for Bye everything. bye. Thank Happy you. weekend, happy Happy weekend, weekend. selamat Saturday, happy Saturday, malam minggu ya di rumah, di rumah aja, jangan Aja. kemana-mana ya. Nah, thank you. Itu aku juga mewakilin dari YCP, teman-teman YCP semua yang udah terlibat dalam IG Live kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang udah join, jangan lupa follow IG YCP di @ycp.jakobus. Kemudian juga bisa subscribe akun YouTube kita, channel YouTube kita YCP spasi Yakobus. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau join di selnya YCP, besok Rabu kita ada online sel group ya, kita via Zoom. Nah, itu bisa nanti mungkin yang belum pernah gabung bisa DM ke IG-nya YCP. Itu bisa teman-teman mau join, ngomong aja mau ikutkan grup sel gimana? Nanti akan dibantu oleh adminnya YCP. Nah, sampai di situ akhir sesi Q&A kita pada malam hari ini. Yang belum sempat lihat nanti mungkin bisa nonton delaynya, kita akan post jadi IGTV ya, bisa teman-teman lihat kapanpun. Dan oleh karena itu, udah, thank you semuanya. Thank you Monica, thank you Thank you. Hendrawan Thank sekali you. lagi. Thank you. Thank you so God Bye-bye. bless much. you. Good God night bless semuanya. you. Bye-bye semuanya. Bye-bye. See you next week. Bye. Bye.